There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Woo! Love, love, love. Love, 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 love. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lia Susanti, MKom Teknik Informatika, yang telah memberikan tugas PTI yang akan membahas tentang database dan implikasinya. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 7, yang dimana diantaranya ada saya, Bakat Febrian, lalu yang kedua ada Cornelia Violita, yang ketiga ada Wafri Arafik, yang keempat ada M. Ali Dafa. Langsung saja kita mulai presentasinya. Database dan implikasinya. Database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan, sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Dihimpun dari berbagai sumber. Secara sederhana, database atau basis data merupakan sekumpulan atau data informasi yang tersimpan secara sistematis. Database memiliki peran penting dalam perangkat untuk mengumpulkan informasi, data, atau file secara terintegritas. Baik, saya Cornelia Violita, saya dari kelompok 7 akan menjelaskan fungsi database. Yang pertama yaitu mengelompokkan data dan informasi, yang kedua memudahkan dalam identifikasi data, yang ketiga memudahkan proses akses, menyimpan, pembaharuan, dan penghapusan data, yang keempat menjadi alternatif terkait masalah penyimpanan ruang dalam suatu aplikasi, yang kelima menjaga kualitas data yang diakses sesuai input, yang keenam menunjang kinerja aplikasi yang memerlukan penyimpanan data, yang ketujuh meminimalisi redundansi data atau munculnya banyak data dalam file yang berbeda, yang ke-8 menghindari data ganda yang tersimpan. Lalu ada jenis database. Yang pertama, operational database, yang dikenal dengan online transaction processing. Database jenis ini berfungsi sebagai wadah mengelola data dinamis secara real-time atau langsung. Lalu ada database warehouse, digunakan untuk melakukan analisis dan pelaporan data. Database warehouse yaitu repositori sentral terpadu yang berasal dari satu atau lebih sumber yang berbeda. Kemudian ada distributed database, berbeda dengan sistem paralel yang terhubung erat dan memiliki sistem pada data tunggal. Basis data yang satu ini tidak terpasang pada perangkat komputer atau sejenisnya yang serupa. Sistem ini terdistribusi melalui suatu situs yang terhubung dan tidak memiliki komponen fisik. Lalu yang terakhir ada relational database, mengorganisir data berdasarkan model hubungan data. Basis data relasional ini digunakan oleh banyak perangkat lunak untuk mengatur dan memelihara informasi melalui hubungan setipe data. Beberapa produk relational database yang sering digunakan adalah SQL, Oracle, MySQL, SQLite, dan sebagainya. Baik, selanjutnya ada software database yang sering digunakan. Di sini ada beberapa jenis, yaitu ada Oracle, ada JSON, ada Microsoft SQL Server, dan juga ada Firebird, lalu ada MySQL, dan ada PostgreSQL. Dalam Oracle merupakan sistem relational database yang diproduksi oleh perusahaan Oracle. Sistem Oracle mengacu pada struktur memori server-side sebagai sistem area globalnya. Lalu yang kedua ada JSON. JSON atau JavaScript Object Notation adalah format file yang memanfaatkan teks untuk mengirim data. Sinkronisasi data JSON bisa dilakukan secara real-time. Lalu yang ketiga ada Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server ini berfungsi menyimpan data dan mengambil data sesuai permintaan aplikasi lainnya. Produksi yang dikembangkan oleh Microsoft ini dapat berjalan melalui komputer yang sama atau komputer lain lewat jaringan internet. Lalu ada Firebird. Firebird merupakan sistem SQL open source yang dapat berjalan pada sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Selanjutnya ada MySQL. Banyak produk IT yang dibuat dengan sistem manajemen basis data rasional yang satu ini, seperti Flickr, Google, WordPress, hingga YouTube.
Yang terakhir yaitu ada PostgreSQL. Sistem ini dapat menyimpan data secara aman dan mengembalikan data tersebut melalui respon dari aplikasi lainnya. Produk basis data ini dapat bekerja lewat aplikasi mesin tunggal kecil hingga aplikasi internet besar. Selanjutnya ada operasi dasar. Di sini operasi dasar terbagi dalam beberapa jenis, yaitu ada create database, ada create table, ada drop database, ada drop table, dan juga ada insert, lalu ada query, ada update, dan juga ada delete. Dalam create database dapat membuat basis data di mana membuat lemari dokumen baru dan tempat penyimpanan bisa dilakukan. Lalu ada create table. Create table dapat melakukan pembuatan tabel baru basis data dan penambahan map dokumen ke sebuah lemari arsip yang telah ada. Berikutnya ada drop database. Drop database penghapusan basis data, yaitu identik dengan perusakan lemari arsip sekaligus beserta isinya jika ada. Berikutnya ada drop table. Drop table dapat melakukan penghapusan tabel dari suatu basis data atau perusakan map dokumen ke sebuah lemari arsip yang telah ada. Selanjutnya ada insert. Insert dapat melakukan penambahan atau pengisian data baru ke tabel yang berada pada suatu basis data. Berikutnya ada query. Query melakukan pengambilan data dari sebuah tabel seperti melakukan pencarian lembaran dokumen ke sebuah map. Berikutnya ada update. Update dapat melakukan perbaikan maupun perubahan isi dokumen di dalam tabel ke suatu basis data. Yang terakhir yaitu ada delete. Delete dapat melakukan penghapusan data dari sebuah tabel operasi yang berkenan dengan pembuatan objek. Berikutnya ada komponen sistem. Dalam komponen sistem terbagi dalam beberapa hal, yaitu ada data, hardware, software, dan user. Dalam data disimpan secara terintegritas, merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau redundant. Selanjutnya ada hardware. Hardware terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database. Berikutnya ada software. Software berfungsi sebagai perantara interface antara pemakai dengan data fisik pada database. Yang terakhir yaitu ada user. User adalah pengguna basis data yang berinteraksi secara tidak langsung dengan basis data melalui program aplikasi basis data dan DBMS. Baik, selanjutnya di sini ada istilah dalam database. Istilah dalam database terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu enterprise, suatu bentuk organisasi. Contohnya enterprise, sekolah, dan rumah sakit. Contoh dalam sekolah seperti database nilai. Lalu contoh pada rumah sakit seperti administrasi pasien. Yang kedua ada entitas. Entitas yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Contoh database nilai entitas seperti mahasiswa dan mata pelajaran. Lalu pada database administrasi pasien di sini seperti pasien, dokter, dan obat. Lalu yang ketiga di sini ada attribute atau field, yaitu setiap entitas mempunyai atribut atau suatu sebutan. Contohnya seperti entity siswa atau field, name, nama underscore siswa, alamat, dan lain-lain. Lalu entity pada nasabah yaitu field, contohnya seperti KD underscore nasabah, nama underscore nasabah, dan lain-lain. Baik, yang keempat yaitu ada data value. Data value yaitu data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen. Contohnya atribut nama karyawan seperti Sutrisno, Budiman, dan lain-lain. Baik, di sini ada juga kelebihan pada database. Yang pertama yaitu keakuratan atau akurasi. Yang kedua ada ketersediaan atau availability. Yang ketiga ada keamanan, bisa dibilang security. Lalu ada kecepatan dan kemudahan, bisa dibilang speed. Lalu ada pemusatan kontrol data, dan ada efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dalam keakuratan, penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antara data, dan lain-lain
dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Lalu dalam ketersediaan, dengan basis data kita dapat membackup data, memilah-milah data, mana yang masih diperlukan dan mana yang perlu kita simpan ke tempat lain. Hal ini mengingat pertumbuhan transaksi suatu organisasi dari waktu ke waktu membutuhkan media penyimpanan yang semakin besar. Lalu pada keamanan, kebanyakan di BMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen. Pengguna diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan passwordnya untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Baik, berikutnya ada kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam pengelompokan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Selanjutnya ada pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Baik, yang terakhir itu ada efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tapi cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Baik, selanjutnya yaitu ada kekurangan pada database. Yang pertama yaitu lebih mahal. Kenapa bisa lebih mahal? Karena sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, yaitu untuk melakukan perawatannya secara berkala. Baik, berikutnya proses backup cukup memakan banyak waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. Selanjutnya yaitu bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Berikutnya ada sistem lebih rumit. Sistem basis data sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam risiko, sehingga hanya orang ahli saja yang hanya bisa menanganinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafri Arafi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Untuk materi berikutnya adalah Database Management System. Database Management System ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengelola basis data dengan disebut dengan Relation Database Management System. Contoh perangkat lunak yang termasuk Database Management System adalah di antara lain ada Microsoft, kemudian Foxbase, Paradox, dan lain-lain. Berikutnya, bahasa dalam Database Management System. Yang pertama ada SQL, Structured Query Language, adalah bahasa standar basis data yang digunakan aplikasi atau pemakai untuk berinteraksi dengan basis data melalui DBMS. SQL ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data definisi language yang digunakan untuk mendefinisikan basis data. Yang kedua yaitu ada data manipulation language. Ini digunakan untuk mengakses dan mengelola data pada basis data. Oke, berikutnya itu ada komponen Database Management System. Yang pertama itu ada Database Manager. Ini untuk menerima query dan menguji eksternal dan konseptual untuk menentukan record tersebut yang dibutuhkan. Kemudian komponen berikutnya ada DML Pro Compiler. Ini modul yang mengubah perintah DML yang ditempelkan ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi. Berikutnya ini ada Dictionary Manager. Ini untuk mengatur akses dan memelihara data dictionary. Kemudian komponen berikutnya ada File Manager. Ini digunakan untuk memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan disk. Kemudian komponen berikutnya ada DDL Compiler.
Ini merubah statement DDL menjadi kumpulan tabel atau file yang berisi data dictionary atau metadata. Kemudian komponen database management system yang terakhir ini adalah query processor. Proses ini komponen yang mengubah bentuk query ke dalam instruksi dalam database manager. 3. Tingkatan abstraksi data. Internal level yaitu menerangkan struktur penyimpanan basis data secara fisik dan organisasi file yang digunakan internal level. Konseptual level yang menerangkan secara menyeluruh dari basis data dengan menyembunyikan penyimpanan data secara fisik. Konseptual level. External level yang menerangkan view basis data dari sekelompok pemakai. External level. Keuntungan DBMS, mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, meningkatkan keamanan mengambil data dan informasi dengan cepat. Kerugian DBMS, perangkat lunak yang mahal, konfigurasi perangkat keras yang besar mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA model data. Model data adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Model data berbasis objek, model data berbasis record. 1. Model keterhubungan entitas, entity relationship model. 2. Model berorientasi objek-objek oriented model. 3. Model data semantik, semantik data model. 4. Model data fungsional, fungsional data model. 1. Model relasional. 2. Model hierarki. 3. Model jaringan.